Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini fi dawami mulkillah. Amma ba'du. Kepada pemirsa yang melihat video ini, semoga kalian semua di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kalian semua diberikan suatu kenikmatan, nikmat iman, Islam, dan ihsan. Dan semoga rumah tangga kalian dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, dan juga diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan semoga diberikan suatu rizki yang berlimpah, halal dan berkah barokah. Dan saya doakan juga semoga kita semua besok tatkala meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kedatangan ruh setelah keluar dari jasad ke alam kuburnya, dan kedatangan ruh setelah keluar dari jasad ke rumah masing-masing. Jadi dengan dasar ini adalah salah satu dasar yang menjadikannya adanya suatu selamatan di dalam 3 hari, adanya selamatan ataupun kirim doa di waktu 7 hari setelah kita meninggal, dan juga 40 hari sampai 1 tahun. Dan ini adalah salah satu dasarnya. Semoga kita semua selalu ingat akan saudara-saudara kita, akan keluarga kita yang sudah meninggal, untuk selalu kirim doa, untuk selalu memberikan doa kepada mereka yang sudah meninggal mendahului kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ruh keluar dari tubuh anak cucu Adam dan telah lewat 3 hari, ruh berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku berjalan-jalan dan melihat jasad tempatku berada." Allah pun mengizinkannya. Maka ruh pergi mendatangi kuburannya dan memandanginya dari kejauhan, dan sungguh mengalir darah dari hidung dan mengalir darah dari mulutnya. Maka menangislah ruh dengan tangisan yang berkepanjangan dan berkata, "Wahai jasadku yang miskin, hai kekasihku, apakah engkau ingat hari-hari kehidupanmu di dunia? Ini adalah rumah tempatnya kesunyian, tempatnya bala, tempatnya kepayahan, kesusahan, dan penyesalan." Dan itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwa datangnya ruh menemui jasadnya di saat 3 hari setelah kematian. Setelah lewat 5 hari dari kematian, dia berkata lagi, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat jasadku." Maka Allah pun mengizinkannya.
Lalu ruh mendatangi kuburannya dan melihat dari kejauhan. Dia melihat dari lubang hidung dan melihat dari lubang mulutnya mengalir air nanah. Maka menangislah. Dia berkata, "Hai jasadku yang miskin, apakah engkau ingat hari-hari kehidupanmu? Ini adalah tempatnya prihatin, kesusahan, cobaan, ulat dan kalajengking. Sungguh ulat-ulat itu akan memakan dagingmu. Sungguh ulat-ulat dan kalajengking itu akan merobek-robek kulit dan anggota tubuhmu." Kemudian setelah lewat 7 hari, ruh berkata lagi, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku melihat jasadku." Allah pun mengizinkannya. Lalu ruh mendatangi kuburannya lagi dan melihat dari kejauhan, dan ternyata tubuhnya dipenuhi dengan ulat. Maka ruh pun menangis dengan keras dan berkata, "Hai jasadku, apakah engkau ingat hari-hari kehidupanmu? Di mana anak-anakmu? Di mana kerabat-kerabatmu? Di mana istrimu? Di mana saudara-saudaramu? Di mana teman-teman dan tetangga-tetanggamu yang merelakan bertetangga denganmu? Hari ini mereka menangisi kamu dan menangisi aku." Jadi itu adalah kejadian 7 hari setelah meninggal ruh mendatangi kuburnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika seorang mukmin meninggal dunia, ruhnya berputar mengelilingi rumahnya selama 1 bulan. Dia melihat harta yang ditinggalkannya, bagaimana pembagian dan pembayaran hutang-hutangnya. Setelah genap 1 bulan, dia kembali pada kuburnya dan berputar-putar selama 1 tahun. Maka dilihatnya orang-orang yang mendoakannya dan orang-orang yang bersusah hati atas kepergiannya. Setelah genap 1 tahun, ruhnya diangkat dan dikumpulkan dengan ruh-ruh yang lain sampai hari kiamat. Jadi demikianlah kejadian setelah 1 bulan dan juga 1 tahun. Semoga kita semua selalu diingatkan untuk memberikan doa-doa kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Karena begitu pedihnya, begitu sakitnya mereka yang sudah meninggal dengan kondisi-kondisi yang sangat mengenaskan. Semoga apa yang saya uraikan tadi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.